Saya pernah tuh datang ke pameran franchise di Jakarta. Saya tanya, sudah punya berapa cabang? Oh, kita baru punya 1, Pak. Waduh, baru punya 1. Saya yang nomor 2, berarti saya jadi kelinci percobaan nih. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang franchise. Seperti apa sih franchise yang menarik, yang menguntungkan, yang bagus? Tentu teman-teman, ini pendapat pribadi saya. Setiap orang akan punya pendapat pribadi berdasarkan pengalaman selama ini, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan perhitungan selama ini masing-masing akan punya pertimbangan sendiri-sendiri. Perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya suka adalah properti yang menghasilkan passive income. Passive income adalah income yang kita dapat tanpa bekerja. Contoh, kita punya kios, kita sewakan. Nah, ketika orang lain menyewa kios kita, nggak perlu pusing, nggak perlu kerja, kita bisa rebahan, kita tetap dapat uang sewa. Nah, itu yang disebut properti penghasil passive income. Selain disewakan, ada cara-cara lain, yaitu bisa ada bisnis bagi hasil di atasnya, seperti warteg. Saya punya warteg, dikelola oleh pengelola, kemudian profitnya 50-50, dari profit bersihnya separuh-separuh, 50%. Kemudian selain itu juga ada bisnis yang autopilot, contohnya minimarket waralaba atau toko ban franchise, itu juga tersistem. Jadi kita nggak perlu pusing, mereka yang akan menjalankan bisnisnya. Selain itu juga bisa ada operator. Jadi kita punya bisnis tapi ada operatornya yang akan mengelola bisnis, kemudian kita tetap rebahan aja, nggak usah pusing, passive income akan datang ke kita. Nah, itu contoh-contohnya teman-teman ya. Oke, kembali lagi, salah satu cara untuk membuat properti menghasilkan passive income adalah mendirikan franchise apapun ya, di atas properti tersebut. Nah, hari ini saya akan sharing ke teman-teman pengalaman saya, dan saya bikin kriteria. Saya ada 7 kriteria yang menurut saya franchise yang menjadi favorit saya. Tentu teman-teman dalam perjalanannya saya pernah gagal, saya pernah ambil franchise kuliner waktu itu, ribetnya setengah mati, bakso waktu itu ya, dan nggak jalan lagi ya kan. Terus pernah juga ambil franchise yang lain. Tentu ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, dari pengalaman ini saya akan sharing, mudah-mudahan teman-teman bisa tidak kejeblos ke franchise yang tidak berhasil, tapi bisa langsung dapat franchise yang berhasil. Kriteria yang pertama adalah saya maunya franchise yang sudah tersistem dengan baik. Maksudnya gimana tersistem dengan baik? Maksudnya kalau sudah tersistem dengan baik, kita ini kan ambil franchise untuk mengikuti keberhasilan orang. Nah, karena dia sudah berhasil, dia bikin sistemnya, tinggal kita ikutin, sehingga kita tidak perlu bikin sistem sendiri. Dan karena saya fokus ke properti, saya maunya franchise-nya ini bisa tersistem dan jalan sendiri tanpa saya tiap hari, tanpa saya setiap waktu harus hadir di bisnis tersebut. Makanya itu kriteria pertama saya. Saya biasa kalau ke pameran franchise atau tanya franchise, pertanyaan pertama saya cuman, saya tinggal 3 bulan bisa nggak? Kalau dia bilang bisa, wah ini menarik. Kalau dia bilang nggak bisa, waduh ini kayaknya kurang pas dengan kriteria saya. Tentu ada orang yang cocok, nggak apa-apa. Tapi kalau saya kriterianya jelas, harus bisa ditinggal. Kalau nggak bisa ditinggal, nggak mau saya. Tapi ada juga kadang-kadang franchisor yang pinter, dia ngomong, bisa Pak, asal Bapak punya orang untuk menggantikan posisi Bapak mengawasi setiap hari. Itu bukan franchise yang saya cari. Franchise yang saya cari sudah tersistem dan bisa jalan sendiri tanpa setiap hari saya harus memantau atau orang saya harus memantau. Enggak, saya hanya fungsinya sebagai pengawas, bukan sebagai pelakunya. Nah, itu kriteria pertama saya, harus tersistem. Nah, teman-teman yang sudah ambil franchise, gimana? Franchise yang teman-teman ambil tersistem atau jangan-jangan malah franchise-nya ngerepotin. Setiap hari harus beli ini, harus beli itu, ngawasin ini, ngawasin itu, karyawan keluar harus cari karyawan baru yang baru masuk harus diawasin. Nggak apa-apa, teman-teman kalau ada yang mau yang tidak tersistem sehingga teman-teman harus kerjain sendiri semua juga nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah ya. Oke, kriteria yang kedua apa? Kriteria kedua, saya maunya yang sudah mempunyai reputasi yang baik. Jadi sebelum saya ambil franchise, biasanya saya cek ada masalah nggak? Jangan-jangan dia ninggalin masalah di sana, sini. Waduh, nanti saya repot berbisnis dengan pihak seperti itu. Saya selalu ngecek. Bagi saya, reputasi itu sangat penting. Kalau reputasinya sudah jelek, ngapain kita ikut-ikutan yang kayak gitu kan? Yang reputasinya baik aja masih banyak kok. Ngapain kita maksain harus ambil
franchise yang reputasinya tidak baik. Reputasinya tidak baik itu misalnya gimana? Maksudnya ternyata sering rugi, banyak yang komplain, dan pengelolanya, franchisornya selama ini banyak masalah di mana-mana. Oh, itu menjadi faktor utama saya dalam menentukan apakah ini franchise yang baik atau tidak. Tentu teman-teman, tidak ada yang sempurna, ya. Tapi jelas semakin baik reputasinya, semakin sedikit masalahnya, ya kita lebih enak. Contoh, waktu saya mau ngambil minimarket waralaba franchise, saya juga cek ke orang yang sudah sukses. Saya tanya, gimana Pak, enak nggak kerjasama dengan franchisor itu? Oh bagus Pak Pipo, saya rekomen franchisor itu bagus. Oke, kenapa Pak? Oh gini. Oke, sudah dijelasin. Tapi saya juga cari yang gagal. Kebetulan ada teman saya yang ngambil franchise minimarket dan gagal. Saya tanya, kenapa Pak gagal? Oh iya Pak Pipo, sebenarnya franchisornya nggak masalah, tapi tanahnya sewanya naik banyak, sehingga nggak worth it untuk diteruskan franchise-nya. Oh, berarti masalahnya bukan di franchisor, masalahnya di propertinya. Nah, dengan ngecek reputasi seperti itu, kita jadi tahu mana franchise yang bisa kita ambil, mana yang tidak. Nah, kriteria ketiga apa teman-teman? Kriteria ketiga saya maunya yang patuh terhadap hukum. Maksudnya patuh terhadap hukum gimana? Ya kalau peraturannya gini ya sudah diikutin aja peraturan pemerintah maksudnya. Nggak perlu kita, Bapak bisa untung Pak, tapi harus melanggar peraturan pemerintah. Waduh, kalau seperti itu menurut saya berisiko ya. Kita kan bisnis cari yang low risk, nggak terlalu deg-degan ya. Daripada setiap hari harus deg-degan, nanti kalau ada mobil ambulan lewat ngoeng gitu gimana kita deg-degan, ternyata mobil ambulan, padahal dipikir digerebek atau apa kan repot juga. Fokus ke franchise waralaba yang mematuhi hukum dengan baik, termasuk perizinan, termasuk aturan ketenaga kerjaan, termasuk aturan perdagangan dan lain-lain ya. Tapi intinya patuh ke hukum. Kita ini kan punya prinsip mencari uang itu terlalu mudah ya, nggak perlu sampai melanggar hukum baru kita mendapat uang. Itu ada di prinsip buku Rich Dad Poor Dad saya kalau nggak salah ya. Teman-teman juga boleh baca. Yang belum baca buku Rich Dad Poor Dad, ayo segera dibaca bukunya. Itu buku yang rekomen. Nah, nomor 4, saya senang franchise yang awet. Maksudnya awet gimana? Gini teman-teman, saya itu cari franchise yang long term, bertahan, bukan hanya sesaat doang. Kenapa saya mesti cari yang long term? Karena saya paham, saya franchise ini kan untuk membayar angsuran Pak. Jadi saya tuh pengen beli properti, tapi nggak punya duit. Jadi harus gimana? Pinjam duit bank, KPR, kredit investasi, beli properti. Terus bayar angsurannya gimana? Dari properti itu sendiri. Dalam hal ini selain disewakan bisa ada franchise waralaba yang tersistematis di atasnya. Saya paham bahwa ini kan pinjaman. Jadi kita harus cari yang awet. Jangan baru buka 2 tahun kemudian trennya ganti terus tutup sehingga nggak bisa bayar angsuran, kan repot. Saya maunya yang stabil. Nah, minimarket waralaba termasuk yang menurut saya awet. Kemudian ban motor, ya selama motor masih pakai ban ya mestinya bisnis ban motor masih bagus. Warteg, ya menurut saya sih tetap itu bukan lifestyle. Dari zaman saya dulu mulai ke Jakarta tahun 97 sampai hari ini warteg terus berkembang. Jadi menurut saya juga yang bagus. Kemudian kos, baik yang bulanan atau harian. Tapi yang dikelola operator ya, jangan dikelola sendiri. Kalau dikelola sendiri ribet. Nah, bisnis-bisnis yang saya cari adalah bisnis-bisnis yang awet. Karena harus bayar angsuran dan angsuran biasa jangkanya panjang ya, 5 tahun, 10 tahun. Nah, saya harus memastikan bahwa bisnis waralaba yang saya ambil, bisnisnya di bidang yang awet. Oke, nomor 5. Nomor 5 adalah sudah berpengalaman minimal 5 tahun. Saya pernah teman-teman datang ke pameran franchise. Waktu itu saya ingat di Jogja. Dia bikin crepes gitu kan. Tapi bukan yang mereknya The Crepes ya. Ini merek yang nggak jelas lah. Nah terus saya tanya, ini franchise berapa? Oh gratis. Wah, menurut saya menarik ya. Terus saya pengen coba satu, enak nggak? Terus dia bikin. Nggak jadi, bolong. Oh sebentar ya Pak, maaf ya. Terus dia buang lagi, bikin lagi. Nggak jadi lagi, bolong lagi. Terus saya berkali-kali sampai 5 kali baru akhirnya jadi yang perfect. Terus saya tanya, sudah berapa lama? Oh kita sudah 1 tahun. Saya pikir dia baru 1 tahun mau ngajarin saya. Kalau saya sih maunya orang yang minimal sudah 5 tahun. Pengalaman kan membuat jam terbangnya tinggi, semakin ahli. Saya ini kan franchise untuk ngikutin jalurnya dia.
Kalau dia sendiri belum pengalaman, saya ngikutin di belakang dia, jangan-jangan dia masuk jurang, saya juga ikut masuk jurang. Nah, saya lebih senang yang sudah minimal pengalaman 5 tahun. 5 tahun biasa dia sudah melewati naik turunnya bisnis dan bisa bertahan selama 5 tahun itu bagus. Nomor 6 adalah saya pengennya kriterianya sudah punya cabang minimal 10. Jadi kalau dia belum punya cabang, saya jadi cabang pertama, deg-degan juga. Berarti saya yang jadi kelinci percobaan. Kecuali dia sudah punya cabang 10, saya nomor 11, ya berarti dia sudah pengalaman mengelola cabang-cabang dengan baik. Orang punya bisnis belum tentu bisa mengelola cabang dengan baik. Nah, saya pinginnya kriteria saya ya dia punya cabang minimal 10 dulu. Sudah terbukti 10, ya baru saya jadi nomor 11. Saya pernah tuh datang ke pameran franchise di Jakarta. Saya tanya bisnisnya waktu itu kalau nggak salah apa ya, apotek ya kalau saya nggak salah. Saya tanya, sudah punya berapa cabang? Oh, kita baru punya 1, Pak. Waduh, baru punya 1. Saya yang nomor 2, berarti saya jadi kelinci percobaan nih. Ya saya mikir-mikir lagi lah. Menurut saya kurang pas. Saya maunya cari yang aman-aman aja. Oke, yang nomor 7 terakhir apa itu? Nah, setelah tadi kita ngomong secara teknis, nomor 7 yang paling penting profitnya. Profitnya saya nggak muluk-muluk teman-teman. Yang penting bagi saya profitnya menghasilkan profit di atas bunga pinjaman. Kenapa harus di atas bunga pinjaman? Karena kalau tidak di atas bunga pinjaman berarti tidak bisa diduplikasi. Setiap kali kita mau buka cabang, oh kan Bapak bisa pakai Bapak uang sendiri. Nah kalau pakai uang saya sendiri ngapain? Bisnis-bisnis yang di atas bunga pinjaman aja masih banyak. Berarti setiap kali ekspansi harus nunggu uangnya terkumpul baru bisa ekspansi. Tapi kalau dia bisa di atas bunga pinjaman, kita bisa berekspansi dengan memakai uang orang lain. Makanya berkembangnya akan cepat. Nah ini prinsip yang selama ini saya jalankan. Bunga pinjaman di Indonesia bervariasi teman-teman. Dari mungkin 6% bisa sampai 15%. Average ya mungkin 9-10%. Nah saya selalu mencari, nggak perlu terlalu tinggi, profit sampai 50% per tahun, nggak perlu. Ya 15-20% per tahun menurut saya sudah cukup wajar. Kalau misalnya dapat 18%, ya 10 untuk bayar bunga, 8% masuk ke kantong kan oke. Apalagi kalau cara lain adalah dengan cara 8%-nya untuk alokasi untuk membayar pokok hutang. Sehingga dalam 8 tahun atau 10 tahun kreditnya bisa lunas dan 100% passive income-nya jadi milik kita. Oke teman-teman, itu 7 kriteria franchise yang saya cari. Menurut teman-teman setuju yang mana yang nggak setuju ya. Silakan nanti tulis di komen, kita ngobrol-ngobrol lagi di komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.